Puji Tuhan saudaraku, Shalom. Malam hari ini kembali kita dalam mesbah doa. Kita percaya Tuhan baik ya saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya hadir malam hari ini bagi saudara dan saya. Kami siap menyembah Engkau, biar hadirat-Mu nyata bagi kami. Kerinduan kami menyembah Engkau, menyenangkan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadir atas pujian umat. Bertahta Engkau. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku naikkan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Termanis Engkau bagiku, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari datang dengan kerinduan saudara. Kerinduanku datang padamu, amin. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta, amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua
kasihan berjumpa dengan Tuhan. Ya Rabayasyan, ya Rabayasana. Kami menanti-nantikan Engkau, menantikan Engkau, jumpai umat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi datang dalam hadirat-Nya, saudaraku. Nikmati betapa baiknya Dia bagi kita. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyata membasahi kami, kemuliaan-Mu yang kami rindukan. Memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Ya Tuhan, kami rasakan Engkau hadir dan berkarya hari ini bagi kami. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau, Kau saja yang suci, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Amin. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku, mari sama-sama angkat tangan kita dalam hadirat. Rasakan perjumpaan kita malam hari ini dengan Tuhan. Dia hadir tanpa melihat keadaan setiap kita.
Dia hadir tanpa apapun yang menjadi keadaan kita. Tuhan hadir, Tuhan siap untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kami bersyukur ya rata kora lama syantana lama. Ya Tuhan, jumpai kami. Kami menantikan kehadiran-Mu lebih lagi bagi kami. Oh ratakan lalaba ya lalaba ya lalaba. Ya terus nikmati kebaikan-Nya, terus nikmati kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa, Kau baik. Kemuliaan-Mu yang kami nanti-nantikan. Kemuliaan. Ya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Mari sama-sama berseru panggil namanya dalam hadirat. Berseru. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi panggil namanya saudaraku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, sebab Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Saatnya kami mendengar, saatnya kami mau mendengar kebenaran firman. Urapi setiap hati pikiran kami. Kami percaya hadirat-Mu telah membasahi kami, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang bersyukur, semua yang bersuka cita merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkarya malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Mesbah Doa. Setiap
mesbah doa, kita datang kepada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, dan saudara menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan juga senang dengan pujian saudara, dan sekarang tiba waktunya biarkan firman Tuhan juga datang dalam hidup saudara, supaya saudara juga punya understanding tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, hari ini saudara dalam keadaan Indonesia yang tidak baik saja. Banyak orang yang melihat gelombang PHK yang begitu banyak. Banyak orang yang tadinya bekerja tiba-tiba tidak bekerja. Banyak orang yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Sehingga pagi-pagi ketika saya membaca firman Tuhan, saudara, masa kesulitan, masa kesukaran itu ternyata terjadi berulang-ulang. Zaman masa Abraham ada kesulitan, ada kelaparan. Dia ngungsi ke Mesir. Tapi pada waktu anaknya namanya Ishak, di dalam Kejadian pasal 26 terjadi kelaparan kembali, terjadi kesusahan kembali. Jadi kesulitan, kesukaran itu bisa terjadi kepada manusia anytime, kapan saja, di mana saja dia berada, wilayah di bumi mana saja, dan bisa berulang dari dekade ke dekade. Tapi pada waktu Ishak, maka Tuhan mencegah dia untuk pergi ke Mesir. Ishak, jangan pergi ke Mesir, jangan tiru bapakmu Abraham. Karena aku punya strategi yang baru. Oleh karena itu saudara, di dalam menghadapi kesulitan, maka penting saudara dan saya mengerti apa yang menjadi arahan Tuhan. Nah, di masa seperti ini, saya sudah mendengar banyak sekali kesulitan. Baik itu orang-orang di dalam Tuhan dan yang juga di luar Tuhan. Dan mereka mengalami kesulitan yang tidak sedikit. Nah, saudara, saya pengen address isu ini. Dan saya pengen supaya saudara dapatkan understanding, dan saya berdoa supaya saudara bisa mendapatkan kebenarannya. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 6. Bagaimana Yesus mengajar sekalipun saudara ada di muka bumi ini, tetapi Tuhan pengen supaya saudara dan saya hidup dengan cara yang Tuhan inginkan. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya minta Ibu Flora bisa tolong baca, Ibu Flora. Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow, Yesus sudah lama, dia sudah mengetahui bahwa kesulitan, kesukaran itu bisa terjadi anytime. Dan berulang. Bahkan Nabi Habakuk pernah juga mencatat, kadang-kadang ada orang yang menabur tapi dia tidak menuai. Ada orang yang mencucurkan air mata tapi dia tidak melihat hasilnya. Nah saudara, apa sih yang sedang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan begini, perhatikan ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Jadi saudara dan saya ini punya Bapa yang ada di sorga. Bapakmu bukan di bumi. Saudara juga bukan berasal dari bumi. Bapakmu itu berasal dari sorga. Bapa kami yang ada di sorga. Artinya apa? Ada banyak implikasi. Implikasi yang pertama, Bapa kami di sorga artinya Bapa kita itu tempat bersemayamnya di sorga. Kerajaannya ada di sorga. Tahtanya ada di sorga. Walaupun dia omnipresent. Tetapi juga mempunyai implikasi kalau Bapa kita di sorga, saudara dan saya juga ada atau berasal dari sorga. Amin. Dari mana Pak ayatnya? Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17.
Kalau saudara membaca ayat itu, maka Yesus menceritakan bahwa mereka bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, ini understanding ya saudara, ini understanding. Pak, apa implikasinya? Ketika saudara lagi susah, ketika saudara lagi sedih, ingat bahwa saudara berasal dari sorga. Berarti kalau saudara mengalami kesulitan, kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak saudara duga terjadi dalam hidup kita, maka di dalam kota kita, di bangsa kita, maka saudara mesti ingat rancangan Tuhan awal, bahwa Dia itu menempatkan saudara sebagai ambasador, menjadi duta besar. Tapi aslinya kau itu berasal dari sorga. Nah, rancangan Tuhan tentunya ketika Dia menempatkan manusia di muka bumi, Dia punya rancangan, Dia pengen supaya manusia indah ada di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah lukisan, gambaran dari langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena Eden dirusak oleh manusia yang pertama namanya Adam. Itu sebabnya saudara, tempat ministry kita yang di tanah 12 hektar saya beri nama Eden Park 2. Kenapa Pak disebut Eden Park 2? Kenapa nomor 2? Karena Adam sudah merusak yang Eden Park nomor 1. Nah sekarang kita mau belajar lagi lebih dalam. Pak, berarti apa artinya? Kenapa Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di sorga? Sebab, dengarkan ini, dunia bisa mengalami krisis, bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami kesusahan seperti zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub. Zaman Yakub kelaparan seluruh dunia bahkan. Mereka hanya bisa dapat makanan di Mesir melalui pemerintahan Yakub, pemerintahan Yusuf. Akhirnya Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir untuk dapatkan itu. Itu sebabnya saudara, kita mesti belajar dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Begini loh kalau kamu berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Apa artinya? Berarti kalau Bapamu dari sorga, berarti saudara mesti sadar bahwa kamu sekalipun di bumi, tapi kamu harus menghidupi cara hidup sorga. Supaya apa Pak? Supaya kerinduan Tuhan Yesus bisa nyata. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara dan saya, sekalipun keadaan dunia ini rusak, hancur, mengalami kesulitan, kesukaran, Tuhan ingin supaya saudara mengalami pengalaman ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, suasana di bumi ini seperti di sorga. Wow. Berarti kalau saudara dan saya ada di bumi, tetapi saudara menghidupi nilai kebenaran, saudara hidup sama seperti Bapa kita yang ada di sorga. So that's why ada implikasinya, sorga bisa nyata di bumi. Amin. Amin. Ada lagu bagus yang dikarang oleh Frankie Kuncoro. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun tetap bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Masa bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata,
namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Memampukan aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Penuh air mata, ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Jadi di ayat ini Tuhan itu sedang mengajarkan. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan supaya sekalipun kamu di muka bumi, kamu bisa kok menikmati fasilitas sorga dan suasana sorga. Kamu bisa kok. Jadi kalau begitu, di tengah-tengah saya ingin supaya saudara yang mendengar kebenaran ini, biarlah saudara belajar. Seperti saya tahu tidak mudah, cara hidup ini saya tahu tidak gampang. Sebab saudara kelihatan di muka bumi dan banyak orang juga hidup dengan cara bumi dan cara-cara dengan hukum yang ada di bumi. So that's why sometimes banyak orang cara hidupnya, cara berpikirnya sama seperti banyakkan orang di muka bumi. Tapi Tuhan pengen supaya saudara yang berasal dari sorga, saudara mentaati hukum-hukum sorga, yakni firman Tuhan yang kau hidupi di muka bumi. Kalau saudara menghidupi cara sorga, dia ada di muka bumi, maka Tuhan yang berjanji bahwa dia akan membuat supaya sekalipun di bumi, sorga bisa tetap terjadi dalam hidup saudara. Nah, saudara, Pak, kenapa sih Tuhan Yesus pengen supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti di sorga? Karena Yesus ingin semua saudara menikmati fasilitas sorga. Saudara menikmati suasana sorga di muka bumi. Apa bisa, Pak? Bisa. Sangat bisa. Sebab kenapa sih Tuhan Yesus menginginkan supaya semua saudara hidup di dalam kehidupan suasana sorga di muka bumi? Karena Tuhan Yesus sudah biasa menikmati suasana sorga. Dan ketika dia ada di bumi, dia tidak menikmati suasana itu. Makanya dia mengajar murid-muridnya supaya dia belajar supaya kamu bisa mengalami di bumi seperti di sorga. Pak, ada nggak contoh di dalam Alkitab orang yang mengalami suasana sorga dan orang yang mengalami fasilitas sorga sekalipun dia hidup di muka bumi? Ada. Itu semua orang yang menggenapi firman Tuhan. Semua orang yang melakukan prinsip firman Tuhan. Contohnya siapa, Pak? Maria, Yusuf. Maria dan Yusuf, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditunjuk, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, melahirkan sang juru selamat di muka bumi. Ada banyak di pikiran dia caranya berpikir yang tidak sama dengan apa yang dunia sedang lihat. Tetapi, saudara perhatikan ya, tetapi pada waktu dia berkata, ya jadilah kehendakmu, sebab aku ini hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di bumi, sekalipun bertentangan, berbeda dengan cara pandang di bumi ini. Mana mungkin, coba bayangkan, Maria dalam kondisi yang sulit, Maria dalam kondisi yang susah, terjepit di masanya, bagaimana dia belum menikah dan melahirkan seorang juru selamat, itu sangat bertentangan dengan cara dunia. Makanya saudara, inilah cara hidup yang berbeda. Orang lain korupsi, Anda enggak. Orang lain bohong, saudara enggak. Orang lain khawatir, Anda enggak. Orang lain cemas, Anda enggak. Karena Anda mengikuti firman. Jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara.
Nah, keteguhan Maria dan Yusuf untuk berjalan melakukan hukum sorga dan melakukan rencana Tuhan, rencana sorga di muka bumi, udah pantas kalau dia mengalami dua ini. Suasana sorga, Alkitab tulis gini, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi turun di muka bumi. Wow, ketakutan Maria sirna, ketakutan gembala sirna, ketakutan Yusuf sirna. Karena apa? Ada damai sejahtera. Yang kedua, bukan hanya damai sejahtera, ada fasilitas sorga. Yusuf dan Maria dia tidak pernah menyiapkan untuk pernikahan. Dia belum mempersiapkan dirinya untuk punya anak. Dia belum tuh mikirin saving untuk popok, saving untuk rumah, saving untuk beli bedak, ya, beli susu. Nggak ada. Bahkan kalau dia tahu bahwa dia harus pergi membawa bayi Yesus ke Mesir, waduh, pergi ke luar negeri tahunan, itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Tetapi yang luar biasa, sekalipun dalam keadaan kesulitan, sorga tetap membackup dengan fasilitasnya. Apa itu, Pak? Tuhan kirimkan orang Majus datang, mengirimkan orang Majus datang, membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini semua barang yang super mahal. Emas mahal, kemenyan mahal, mur mahal. Sampai hari ini 3 barang ini juga mahal. Apalagi dulu, saudara, super mahal. Kenapa yang lain kesulitan? Kenapa bayi-bayi yang lain mengalami jeritan, keluarga-keluarga kehilangan anak dan menangis, tangisan-tangisan begitu rupa. Tapi keluarga Yusuf dan Maria, dia tetap menikmati perlindungan sorga. Dia tetap menikmati fasilitas sorga. Dia tetap menikmati suasana sorga. Karena apa? Karena ini, dia hidup dengan cara sorga. Nah, saya berdoa supaya saudara belajar hidup dengan cara sorga. Nah, sekarang saya mau saudara mengerti kenapa sih Yesus mengajarkan ini. Datanglah kerajaanmu, biar kerajaan Allah yang di sorga itu bisa turun di dalam hidup saudara di muka bumi. Dan kehendakmu bisa nyata di bumi ini seperti di sorga. Bagaimana itu bisa mengalaminya, Pak? Ingat ya, waktu saudara dan saya, kenapa disuruh untuk hidup sorga dan kenapa saudara diajak Tuhan Yesus untuk menyebut Bapakmu di sorga? Sebab di bumi ini bisa mengalami krisis. Dan krisis itu bisa berulang. Saudara, kalau saya lihat Indonesia ya, yang saya ingat aja tahun 98, setiap 10 tahun ada krisis, saudara. 98 ada krisis yang luar biasa, penjarahan. Dolar dari 2.500 naik menjadi 16.000. Dalam seketika, lalu turun pelan-pelan, sekarang naik lagi. 2008 ada krisis kembali. 2018 ada kesulitan kembali. Bahkan 2019 sampai 2023 bukan krisis saja. Ini pandemi besar menimpa seluruh dunia. Semua saham turun. Semua pekerjaan tiba-tiba banyak yang kehilangan pekerjaan. Karena nggak bisa melakukan pekerjaan. So that's why dunia bisa krisis, tetapi sorga tak pernah krisis. Amen. Coba chat ya. Dunia bisa krisis, tapi sorga tak pernah bisa krisis. Kalau saudara mengerti prinsip ini, goncangan yang sedang terjadi di dalam dunia ini akan membuat kau tetap bisa merasa aman. Saudara ada di dalam Tuhan, di tangan Tuhan jauh lebih aman. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, ku takkan menyerah. Perbuatanku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan aku. Sekali lagi katakan, ku kan tetap menabur. Ku kan tetap menabur dalam Masa penantian,
walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Sekarang kita membaca perikop yang lain ya, supaya saudara bisa mengerti. Mari buka Lukas pasal 6. Pengajaran yang sama ya, pengajaran yang sama. Lukas pasal 6. Ayat yang 47 dan 48 ya, 47 dan 48. Mari Ibu Flora baca. Lukas pasal 6, 47 dan 48. Ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lihat ya, catatan Matius beda sama catatan Lukas. Kalau catatan Matius dia tulis gini, dengan apa dapat diumpamakan? Dia diumpamakan seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Tapi kalau catatan dari Matius, dari Lukas, dia berkata gini. Orang yang melakukan prinsip firman Tuhan itu sama dengan orang yang mendengar perkataanku. Itu seperti orang apa? Orang itu sama dengan orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya batu. Ditulis dalam, dia menggali dalam-dalam. Artinya apa? Ini orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan prinsip firman Tuhan. Walaupun di bumi, tapi cara hidup dia sama dengan cara hidup di sorga. Melakukan prinsip firman Tuhan. Itu sama dengan kata Yesus. Yesus yang ngajar sekali lagi. Itu sama dengan orang yang menggali dasar. Jadi dia menggali dalam, pakai dalam-dalam. Ini bicara apa, Pak? Ini bicara orang yang punya committed dengan Tuhan. Punya relation dengan Tuhan yang dalam. Punya cara hidup yang dalam, mengikuti cara hidup yang diajarkan Yesus. Dia melakukan hidup yang polanya atau cara hidupnya sama seperti Kristus hidup di muka bumi ini. Itu jadi kenapa disebut dalam? Artinya dia relation dengan Tuhan dalam, bukan sekedarnya. Tapi dia mentaati Tuhan, dia mentaati firman Tuhan. Dia punya relation dengan Tuhan, bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar pergi ke gereja, tapi dia itu bisa merasakan Tuhan hadir. Dia mentaati dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Dan dia punya relation apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak suka. Dan dia mentaatinya. Orang yang punya relasi dalam dengan Tuhan, dia akan bilang gini. Ketika datang air bah, ini bicara kesulitan, datang banjir. Kalau di dalam Matius ada datang hujan. Di sini hanya dua, air, bah, dan banjir melanda rumah itu. Jadi kalau ada kesulitan, kesukaran, masalah-masalah itu, walaupun datang menimpa bumi ini, dia bilang gini, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Rumah itu kokoh dibangun. Saya berdoa supaya saudara menjadi pribadi. Tidak ada orang yang dapat digoyahkan cinta kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun Maria dan Yusuf sepertinya hampir goncang hidupnya. Tapi dia tetap mengokohkan keyakinannya bahwa relation dengan Bapanya di sorga, relation dengan Tuhan itu begitu kuat sehingga dia berani mentaati firman Tuhan. Dan itulah orang-orang yang tidak tergoncangkan sekalipun ada goncangan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 26, 27, 28. Tuhan sendiri yang berkata, Allah akan menggoncangkan sekali lagi. Jadi goncangan itu akan terus terjadi. Tapi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncang. Wow. Jadi janji Tuhan itu so real.
Itu sebabnya tadi saya suruh saudara chat. Walaupun dunia ini ada krisis, sorga tak ada krisis. Jadi kalau saudara menghidupi cara sorga, saudara akan jadi pribadi yang tak tergoncangkan. Saya ingat saudara, kejadian tahun 2019. Saya diperintah oleh Tuhan untuk menolong orang-orang susah, orang miskin, orang yang punya kerjaan. Dan bangunlah ministry untuk menolong. Itu saya tahun 2015 dapat firman itu di Bethlehem. Itu sebabnya ministry ini saya beri nama House of Bread. Waktu itu saya tidak tahu saudara. Mulai tahun 2015, tiba-tiba 2016 Tuhan memberikan tanah 12 hektar. Dan saya tanya Tuhan, kira-kira tanah ini untuk apa ya Pak? Tuhan bilang, kamu bukankah mendapatkan visi untuk menolong orang miskin? Lalu kita mulai 2000, kalau nggak salah 2018. Saya suruh ada orang yang nggak punya kerjaan. Saya masih ingat namanya Pak Pangihutan. Saya tanya, Pak, kenapa kamu nggak punya pekerjaan? Iya Pak, sana saya baru diambil sama yang punya. Dan saya tidak bisa menanam pertanian organik lagi. Oh, kamu bisa pertanian organik ya? Kamu mau nggak? Saya tolong kamu kerja di sana. Nanti hasilnya kamu bisa jual. Kita punya tanah. Lalu pertanian organik muncul, saudara. Setelah pertanian organik muncul, kemudian datanglah saudara. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan membuat seperti apa itu House of Bread. Karena di pikiran saya cuma nolongin orang-orang susah, orang yang miskin yang gak punya kerjaan, saya suruh bekerja. Lalu datanglah orang-orang lagi. Jadi diajari sama Pak Pangihutan ini, sama Ibu Hana, istrinya. Dia bangun pertanian organik. Dan saya jadi sales, saya bawa ke gereja dan saya umumkan, ya ada sayur organik yang bagus dan harganya murah. Lalu kemudian jemaat mengambil dan uangnya kasih kepada mereka. Tapi tiba-tiba saya tidak pernah duga, tahun 2020 bencana datang. Krisis datang, 2020 bulan Februari dan Maret semua gereja ditutup. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan di tengah-tengah itulah saya bertanya, bukankah aku sudah berikan kamu firman jauh-jauh hari? Kamu harus memberi makan kota. Waktu saya dengan memberi makan kota, itu semua otak saya. Saudara, otak saya ini semua berpikir, wah ini harus diperbesar. Tapi kalau mau diperbesar dalam jumlah yang besar, bagaimana caranya? Sedangkan kondisi dalam keadaan krisis. Banyak pendeta menasehati saya, Pak, ya kita punya pertemuan lah pendeta-pendeta. Dan semua menyarankan kita mesti squeezing budget atau ikat pinggang, minimal kita bisa bertahan hidup. Tetapi saudara, justru di tengah-tengah seperti itu, saya dapat perintah, dapat agenda surga bahwa saya mesti menolong orang-orang yang susah. Saya panggil 5 kontraktor pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu saya memanggil 5 kontraktor, banyak orang bertanya, Pak, semua gereja itu dalam keadaan squeezing, Pak. Semua ngirit, Pak, budgetnya. Malah Bapak malah bangun House of Bread. Kalau saya kira-kira, saudara, saya seperti kayak Maria. Saya dengar banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan saya dengar dari apa yang menjadi agenda Tuhan atau agenda sorga. Saya ada 2 pilihan. Saya ngikutin apa yang Tuhan suruh, atau saya ngikutin apa kata banyak orang. Saudara tahu, saya memilih sesuai dengan tadi yang Yesus ajarkan. Saya memilih punya relasi yang kuat, mempercayai Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ada pengerja datang kepada saya. Pak, bayarnya pakai apa? Saya pakai uang. Uangnya dari mana? Saya jawab dari Tuhan. Gereja tutup, gak ada kebaktian. Semua gereja, termasuk gereja kita. Lalu ada full timer datang. Full timer ngomong ke full timer ngomong, gak ada yang berani ngomong kepada saya. Lalu dia pakai suruhan, utusan. Lalu menghadap saya, dia bilang, Pak, kira-kira nanti
PK kita ini masih ada nggak bulan depan. Saya ngerti itu, maksudnya mereka ketakutan nggak dibayar karena banyak full timer yang lain nggak dibayar, sudah mulai potong 25%, potong 50%, ada yang potong 75%. Saya bilang gini, kamu tidak usah tanya, ya, tugas PK tugasnya Bapak, kamu tugasnya kerja dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, waktu saya ngomong begitu, ya, itu sebenarnya ngomongnya ngomong iman, bukan ngomong berdasarkan apa. Ya, berdasarkan kepercayaan saya kepada relasi atau relation dengan Tuhan. Dan saudara tahu, setahun tiba-tiba semua ya, proyek perikanan jadi, kemudian mereka butuh sayur yang sehat, sayur organik, sayur hidroponik. Mereka butuh buah yang sehat, ikan yang sehat. Semuanya di tahun itu saya tidak pernah berpikir, dari mana Pak? Saya juga nggak tahu. Kalau saudara tanya apa saya nggak tahu. Saudara, pengalaman ini membuat saya mulai belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak saya juga berjalan dengan iman. Kenapa? Karena pada waktu di tengah pandemi orang mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, justru kita bisa memberi makan orang-orang yang susah, dan kita bisa menolong hamba-hamba Tuhan yang gak punya pekerjaan, karena gereja kecil tutup, gak ada online giving, sehingga mereka harus jualan sayur, jualan ikan. Saya masih ingat tuh, bertahun-tahun tuh, berarti 2 tahun minimal tuh mereka jualan sayur. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata House of Bread dipakai Tuhan untuk menghidupi orang yang gak punya pekerjaan di kala pandemi datang. Pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan cara yang berbeda? Betul nggak, saudara? Gimana kita bisa menghidupi dan mengalami itu? Orang-orang Israel pernah ada, saudara, di Goshen. Orang-orang Israel mengalami kutukan, mengalami hujan batu, mengalami gelap gulita di dalam tengah Goshen. Di tengah-tengah Goshen itu tidak ada gelap gulita, tidak ada itu namanya hujan batu, tidak ada lalat pikat, tidak ada bara di antara mereka. Why? Itu adalah satu pengalaman sorga di bumi. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa, di masa depan tidak ada garansi bahwa tidak akan ada masa sulit. Tetapi yang saya bisa ajak saudara, mari hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hidupmu selaraskan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya apa yang diajarkan Tuhan, saya tidak pernah mengikuti apa yang orang lain sarankan. Saya selalu mengikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan itulah sebabnya sampai tahun 2023, House of Bread memberi makan banyak sekali orang, banyak gereja. Dan saya tidak lupa, banyak juga yang jemaat tiba-tiba tidak bisa makan. Kita harus memberikan makanan sembako kepada jemaat yang tiba-tiba, saya masih ingat, 2 truk setiap minggu saya harus keluarkan itu. Dari mana, Pak? Pasti dari sorga. Gak mungkin dari kita. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukannya, bukan manusia, bukan kita. Itu sebabnya di masa sulit, saudara harus lakukan firman Tuhan. Tetap menabur sekalipun ada air mata. Tetap melakukan perintah Tuhan sekalipun. Banyak orang di tengah-tengah seperti itu justru malah, saya nggak mau beri perpuluhan supaya ngirit. Malah ngalami kesulitan. Kalau saya memilih mentaati Tuhan, harusnya kalau bisa, kalau gitu Pak, jangan menabur. Berapa banyak uang yang kita pakai untuk menabur, untuk menolong orang-orang miskin, orang susah. Tapi tidak pernah kekurangan. Mana yang kita pilih? Nggak lakukan apa-apa, tapi tidak ada duit. Atau kita mentaati Tuhan, tapi uang selalu tersedia. Walaupun tidak mudah, ya selalu ngeri-ngeri sedap. Tetapi ketika kita mentaati Tuhan, kita akan lihat penyediaan secara ilahi. Saudara akan lihat perlindungan secara ilahi. Dan ada yang saudara, suasana surga. Suasana surga terjadi dalam hidup saudara. Orang lain khawatir, saudara nggak khawatir. Waktu masa-masa seperti itu, saya masih ingat ada full timer datang. Pak, apakah kita masih punya persembahan kasih nanti?
Sampai selesai pandemi, 1 rupiah pun belum pernah saya potong hak mereka. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan. Saudara-saudara bisa memilih cara hidup, mengikuti cara sorga. Atau saudara di bumi mau hidup dengan cara bumi. Tapi kalau saya mau mengakhiri ini. Kalau saya hanya mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun bertentangan dengan cara saya berpikir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-49. Silakan Bu Flora baca. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini catatan Lukas, bagus. Dia bilang gini, barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firman, tapi tidak mau melakukannya. Ada perintah Tuhan, tapi tidak dilakukannya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau Matius bilang di atas pasir. Tapi dia bilang, dia mendirikan rumah tanpa dasar. Nah, sekarang nih. Kalau saya mau hidup dengan apa yang sorga sediakan, saya harus hidup dengan dasar. Tidak boleh melakukan sesuatu proyek tanpa dasar. It's very dangerous. Makanya saya tidak pernah mau melakukan apa saja. Baik membangun ministry, menolong orang, apa saja. Saya tidak mau mengerjakan tanpa dasar. Sebab kalau tanpa dasar, tanpa perintah Tuhan, saya tidak punya garansi. Tapi kalau dengan dasar yang jelas, dengan fondasi yang kuat, yakni firman Tuhan, perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tidak akan pernah tergoyahkan. Saya melihat saudara ya, hampir setiap bulan kita harus membayar kontraktor, terus menerus setiap bulan. Dalam hati saya, dari mana uangnya? Saya juga tidak ngerti. Tapi setiap kali kita mesti bayar kontraktor tepat pada waktunya, kita selalu bisa membayar mereka. Dari mana? Ya sorga yang menyediakan. Sorga yang menyediakan. Bahkan kalau saudara tanya, orang-orang yang membangun House of Bread itu, masihkah sampai hari ini? Tadi saya meeting dengan para full timer. Dia cerita bagaimana proyeknya sampai hari ini, karyawan yang bekerja, yang membangun itu dia belum selesai sampai hari. Berarti sudah tahun 2019 sampai 2025. 6 years, 6 tahun. 6 tahun, 3 tahun di masa sulit. Tapi Tuhan selalu Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan krisis. Tuhan kita, Bapa kita ada di sorga. Bapa kita ada di sorga. Dia tidak di sorga, tidak pernah ada krisis. Yang ada krisis hanya di bumi. So that's why taruhlah hidupmu bergantung sepenuhnya kepada Bapakmu yang di sorga. Kau akan mengalami sorga di bumi. Haleluya. Amin. Saya pengen berdoa saudara. Sambil nyanyikan ini refnya lagu tadi. Kemudian saya akan berdoa untuk saudara yang sakit, saudara yang susah, supaya saudara mengalami Tuhan. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, penuh air mata, takkan menyerah perjuanganku, kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Mari saudara yang lagi dalam keadaan susah, kesulitan, saudara yang lagi dalam keadaan kering, kekeringan, baik dalam usahamu gagal, mari angkat tanganmu. Mari angkat dua tangan. Orala masyantana ralama. Rokara moshandara lama takara. Rikana rala boshakanara. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka menghidupi cara sorga. Biarlah mereka menghidupi hukum-hukum sorga. Sehingga bisa mengalami sorga di muka bumi. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya. Sehingga mereka mentaati Tuhan dalam segala hal. Dan mereka mengalami Tuhan dalam segala hal. Aku memberkati hidup mereka.
Tuhan, aku berdoa supaya kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Ketika mereka mentaati firman-Mu, sorga akan terbuka. Amin, amin. Seperti Kau menolong Maria, Kau menolong Yusuf. Ya, Kau menolong orang Israel di Goshen. Kau juga menolong hamba-Mu. Kau juga bisa menolong semua umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Buka pintu sorga-Mu. yes. Biar mereka mengalami perlindungan dari sorga. Ya, Fasilitas sorga mereka alami. Bahkan Tuhan juga memberikan suasana sorga. Kedamaian, ketentraman. Bukan kekhawatiran, bukan kegelisahan. ya, Jamah yang sakit, supaya Engkau sembuhkan, pulihkan mereka. Jamah Tuhan yang memerlukan mujizat, ya, sebab Engkau bisa memberikan buah kandungan kepada yang mandul. Berikan pada mereka keturunan ilahi. Berikan jodoh bagi mereka yang belum punya jodoh. Aku berdoa berikan keluarga yang harmonis dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun atasmu. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.